Tuhan, jemaat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali memasuki kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan sama-sama. Masih dalam series khotbah yang sama, yaitu Gospel in Pray. Injil di dalam setiap doa. Kita membahas tentang doa-doa dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin menampilkan satu pengumuman buat kita semua. Ya, nanti hari Kamis ini tanggal 18 Juni, saya mengingatkan kembali untuk kita sama-sama hadir, Couples Night untuk suami istri. Kita membahas tentang kerikil dalam sepatu. Katakan kerikil. Jangan salah ya, nanti kalau nginvite temennya jangan sampai bilang, ini ada couples night kikil dalam sepatu. Wah, Tommy kocok saudara ya. Tapi kerikil, kalau kikil itu hipu, tapi kalau kerikil itu tajam. Kalau kikil ada di dalam sepatu itu terasa lebih empuk dari biasanya. Tapi kalau kerikil ada di dalam sepatu itu mau melangkah pun terasa berat. Pengen maju gak bisa maju karena sakit. Maju pun babak belur ya. Dengan pembicara yang memang concern di bidang pembinaan keluarga, Ibu Sinta Budiman dari Lembaga Konseling Kristen Rumah Konseling Jawa Barat. Ya, satu kesempatan yang sangat indah, jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, ajak teman-teman yang lain juga untuk kita kumpul hadir di tempat ini, hari Kamis 6:30 sampai 8:30 malam. Oke, hari ini kita akan masuk firman Tuhan, saya beri judul Doa Yakub. Bapak Ibu, Yakub tuh pernah berdoa loh. Seringkali kita dengar nama Yakub itu, kita langsung terfikir tentang dia adalah penipu. Ya. Tapi di sini kita mau merenungkan, ada satu momen di mana Yakub berdoa. Kita baca secara bergantian, saya bagi beberapa slide 1 saya, slide 2 Bapak Ibu, kita bergantian sampai slide berikutnya. Oke. Demikian firman Tuhan di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Silakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Silakan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Mungkin kisah ini baru teringat kembali oleh kita bagaimana Yakub bergulat bergumul dengan seorang pria yang disebut oleh Yakub bahwa dia adalah Allah, dan setelah di dalam pergulatan itu ia mengalami satu momen di mana pangkal pahanya terpelecok dan dia mengalami kepincangan. Sebelum lebih jauh membahas bagian-bagian ini, saya ingin menarik sedikit ke belakang. Sebelum kejadian Yakub bergulat dengan pria itu, sebetulnya Yakub itu ada di dalam perjalanan pulang dari pelarian. Kita tahu bahwa Yakub itu menipu Esau, Yakub itu menipu kakaknya Esau, menipu juga bapaknya.
Dan ia melarikan diri. Dia pergi ke rumah pamannya dan kurang lebih itu selama 14 tahun dia bekerja di sana. Dan ketika itu dia mau kembali ke negerinya. Yakub pulang dengan kondisi yang berlimpah secara materi. Namun Yakub dikuasai ketakutan karena ia akan berjumpa dengan siapa? Dengan Esau. Yakub takut sekali karena dia sadar aku ini punya salah. Di sini menggambarkan bagaimana harta yang melimpah itu tidak bisa memberi ketenangan kita 100%. Sekalipun hartanya melimpah tapi dia dikuasai ketakutan. Karena dia dikuasai ketakutan dia mulai berstrategi di jalan. Nanti baca di rumah pasal 32 ayat 1 sampai 21 ya. Udah banyak slide-nya hari ini 500 kalau ditambah yang 1 sampai 21 nanti jadi 521 slide ya, kepanjangan. Nah, Yakub berstrategi saking dia takut dia berstrategi gimana caranya untuk aku bisa memperoleh kasih dari Yakub. Apa yang dia lakukan? Dia bagi-bagi tuh domba peternaknya di depan dulu, prajuritnya depan, ada kloter 2, ada kloter 3 dan dia di paling belakang. Dengan harapan apa? Dengan harapan kakaknya Esau itu bisa terbujuk dan memberkati Yakub, mengasihi Yakub, menerima Yakub. Di dalam ketakutannya tersebut Yakub berdoa bagi keselamatan dirinya. Saya bacakan karena mungkin terlalu kecil. Kemudian berkatalah Yakub, ini doa Yakub, ya Allah nenek moyang Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Yakub menyadari dia bersalah dan dia katakan, aku tidak layak. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat terhitung. Inilah doa Yakub ketika dia mau berhadapan dengan Esau, dia dikuasai ketakutan, Yakub tetap berdoa. Tapi yang menarik, Yakub katakan gini, aku tuh gak layak. Aku pergi bawa tongkat, perhatikan ini. Aku pergi bawa tongkat, pulang bawa 2 pasukan. Apakah Yakub menyadari keberdosaannya di masa lalu? Enggak. Yang dia lihat hanya tongkat yang dia pegang. Sekarang jadi banyak. Aduh aku tidak diberkati. Tapi dia tidak memohon pengampunan kepada Tuhan karena apa yang telah dia lakukan. Dia tidak mengakui bahwa ketidaklayakan Yakub di sini yang ditonjolkan di sini adalah dia menyadari hanya apa yang dia lihat, namun dia tidak memohon pengampunan. Sepertinya dia lupa tentang apa yang dia sudah lakukan di hadapan Tuhan. Di slide saya tulis. Sekalipun Yakub berdoa, nanti kalau Bapak Ibu baca ini akan lebih jelas. Sekalipun Yakub berdoa namun hatinya tetap terfokus kepada usaha yang dapat dilakukan dengan kekuatannya. Sehingga ia tetap mengalami ketertekanan jiwa yang luar biasa. Dia udah berdoa sama Tuhan tapi hatinya gak tenang. Dia sudah berdoa sama Tuhan tapi otaknya ini tetap jalan. Gimana ya caranya? Ketakutan itu tetap menguasai. Saya lihat Bapak Ibu di sini bisa duduk dengan tenang. Dan saya berharap tidak ada yang ketiduran. Kalau Yakub diibaratkan duduk, Yakub itu setengah duduk Bapak Ibu. Yakub itu setengah duduk di posisi ini. Dia berdoa namun ini terus memikirkan apa yang harus dia lakukan, gimana caranya, apa yang bisa aku kerjakan lewat apa yang ada padaku. Tidak menemukan rest, tidak menemukan peristirahatan. Dan di sini saya juga tulis, sekalipun doa Yakub disertai, sekalipun berdoa, Yakub disertai dengan, Yakub tetap memiliki pengandalan diri sendiri dan begitu egois. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan besertai. Yakub, Di dalam doanya dia terus
Tidak bisa berserah penuh. Dia terus mengandalkan diri dan dia begitu egois berdoanya untuk keselamatannya. Bahkan dia rela mengorbankan prajuritnya. Dia rela mengorbankan ternaknya. Dia rela mengorbankan orang-orang yang mengasihi dia. Supaya dia bisa dapat kasih dari Esau. Yakub berdoa dengan hati yang begitu egois. Namun Allah tetap mengasihi dan beserta dengan Yakub. Kasih Allah ditunjukkan lewat apa? Kasih Allah ditunjukkan lewat pergulatan yang hari ini kita akan bahas. Oke. Poin yang pertama kita akan bahas pergulatan di dalam kesunyian. Kejadian 32 ayat yang ke-24 yang tadi kita baca sama-sama, saya ulangi. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di dalam ketakutan itu ada seorang laki-laki datang. Bukan memberi rasa tenang. Bukan memberi rasa nyaman, damai. Bukan memberi pertolongan. Tapi seolah ngari riweh, nambah pekerjaan baru. Sehingga Yakub bergulat dengan orang itu sampai fajar menyingsing. Pergulatan dalam kesunyian. Poin 1A yang kita akan bahas adalah kesunyian. Katakan kesunyian. Di sini dikatakan bahwa tinggallah Yakub seorang diri. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Yakub keluar dari tempat saudaranya, tadi dia katakan, dengan 2 pasukan. Dengan orang yang menyertai dia sangat banyak. Tapi di dalam ayat ini dikatakan, ada momen di mana Yakub seorang diri. Kata seorang diri di sini bukan hanya ia tinggal seorang diri. Namun segala yang ia banggakan telah lepas dari genggaman. Kenapa lepas dari genggaman? Semuanya ia lepas untuk mendatangkan keamanan di dalam hatinya. Tadi dia bahas di awal, saya mention sedikit. Bagaimana Yakub menyusun strategi, memberi persembahan-persembahan kepada Esau. Sampai akhirnya semua yang dia banggakan tadinya, semua yang dia capai dengan usaha jeripayanya, itu lepas, hilang dan dia tinggal seorang diri saja. Di dalam kesunyian tersebut justru Yakub berjumpa dengan Tuhan. Seringkali kesunyian begitu menakutkan bagi kita ya. Kita takut sekali ditinggal orang-orang yang mendukung kita. Kita takut sekali ditinggal orang-orang yang kompeten menolong kita. Kita takut sekali kehilangan apa yang menjadi genggaman kita hari-hari ini. Itu yang dialami Yakub saat itu. Tapi justru di dalam kesunyian itu, ia berjumpa dengan Tuhan. Ia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang saya katakan, lahirlah personal faith di dalam hati. Apa itu personal faith? Personal faith adalah iman yang muncul dari dalam diri Yakub. Sebagai buah dari pengenalannya akan Tuhan yang bertumbuh. Ternyata di dalam kesunyian kita, Tuhan bisa menjumpai kita dan di situ kita bisa mengalami yang namanya personal faith. Hal lainnya adalah communal faith. Apa communal faith? Communal faith adalah iman yang sangat bergantung kepada komunitas dan hal-hal yang bersifat eksternal. Pernah Bapak Ibu ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol, lalu sepertinya tuh kayaknya kalau ngobrol sama orang itu tuh kayaknya tuh kita tuh jadi dekat banget sama Tuhan gitu ya. Kalau dengar khotbah orang itu tuh kayaknya tuh kita jadi percaya banget, tapi begitu kita pulang ke rumah ngadepin tantangan, kayaknya semuanya lupa. Begitu komsel, begitu ibadah, kayaknya kita menggebu-gebu, tapi begitu pulang menghadapi kenyataan hidup, realita, pergumulan, akhirnya kita menjadi lemah lagi. Atau berpusat kepada hal-hal yang eksternal. Gereja yang dinilai baik. Wah kalau ke gereja ini kayaknya imanku tuh lebih berkobar. Wah penyembahan yang ngangkat. Wah kayaknya kalau penyembahan di gereja ini tuh kayaknya deket banget ke sorga. Buka pintu sorga kata Bro Luki. Atau figur pendeta hamba Tuhan tertentu. Kalau orang itu yang khotbah, wah kayaknya tuh Tuhan tuh kayaknya dekat banget. Itu bagian dari iman. Tapi ini bukanlah iman yang firm. Bukan iman yang teguh, kokoh. Begitu kita meninggalkan tempat itu. Begitu kita tidak berjumpa dengan orang itu. Begitu kita tidak
terhubung dengan orang yang kita katakan ini luar biasa figur itu, maka iman kita menjadi lemah. Ini merupakan iman yang sangat rapuh, terombang-ambing dan rentan kecewa. Di dalam perjumpaannya pribadi dengan Tuhan, Yakub mengalami pengenalan pribadi, personal faith dengan Tuhan. Saya berdoa secara pribadi sebagai orang tua dari Keva. Dia sangat mungkin memiliki communal faith. Iman dari orang tuanya. Orang tuanya yang sembah Yesus. Oh, sembah Yesus kayak begitu ya. Percaya Yesus, Keva percaya Yesus. Tapi saya berdoa. Tuhan buat kesunyian dalam hidupnya suatu saat. Sehingga dia bisa punya personal faith sama Tuhan. Dia punya personal faith kepada Tuhan. Yang akhirnya dia katakan gini. Bukan karena orang tuaku saja yang Kristen. Maka aku Kristen. Tapi aku pribadi mengenal siapa yang aku sembah. Itulah personal faith. Dan ini menjadi kerinduan setiap kita orang tua. Saudara, seringkali kesunyian begitu kita hindari. Bahkan kita rela kehilangan segala sesuatu agar lingkungan tetap ada mendukung kita. Agar lingkungan tetap ada menemani kita. Namun bagi Allah kesunyian adalah hal yang baik bagi seseorang. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Dia. Karena seringkali di dalam keramaian, seringkali di dalam banyaknya sumber daya, seseorang tanpa disadari lebih mengandalkan itu semua dan merasa tenang, aman, nyaman. Bahkan merasa tanpa disadari sudah jauh meninggalkan Tuhan. Maka dari itu tidak heran kadang Tuhan izinkan mengalami kesunyian dengan tujuan berjumpa dengan Tuhan. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Jika kehilangan dan kesunyian harus kita hadapi, ingatlah ada Allah yang setia senantiasa menemani dan menuntun kita untuk mengalami personal faith yang mengubahkan hidup kita. Maaf, communal faith hanya menyentuh emosi kita. Tapi personal faith itu mengubahkan hidup kita. Kesunyian. Yang kedua, bergulat. Di dalam kitab Kejadian 32 ayat 24 bagian B, ketika Yakub seorang diri, dikatakan dan seorang laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di sini saya katakan gini, bergulat yang terjadi saat itu memang terjadi secara fisik, namun lebih dari itu, lewat pergulatan itu bukan hanya secara fisik, namun secara rohani pun Yakub menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Allah yang ada di hadapan dia, namun Allah memberinya kesempatan. Kita bayangkan ya, Yakub sadar bahwa pria itu adalah Allah dan dia bergulat dengan Yakub. Yakub sangat menyadari dalam pergulatan itu bahwa dia nggak berdaya. Aku nggak bisa menang lawan Allah. Tapi ternyata aku masih diberi kehidupan. Tapi ternyata aku masih diberi kesempatan. Inilah personal faith yang tumbuh di dalam kehidupan Yakub. Di mana dia menyadari aku tidak berdaya, namun Allah begitu sabar. Aku tidak berdaya, namun Allah begitu bermurah hati. Aku tidak berdaya, aku tidak layak, namun Allah kok masih memberi aku kesempatan. Apalagi ada kejadian ini di ayat yang ke-25 dikatakan apa? Ketika orang itu, ketika Allah melihat bahwa ini menarik sekali. Bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia di sini adalah Allah. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Seolah-olah di sini Allah ada di posisi menang atau kalah. Nanti kita akan bahas. Ketika Allah melihat tidak bisa melawan, mengalahkan Yakub, Allah memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Di Kejadian 32 ayat 30 yang tadi kita baca, Yakub katakan, aku menamai tempat ini Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Di ayat 25 sepertinya seolah-olah Allah yang kalah. Namun di ayat yang ke-30 Yakub menyadari sebetulnya bukan Allah yang kalah. Sebetulnya aku ini gak layak tapi aku masih diberi kesempatan. Di Peniel
Yakub menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Sekalipun ketika dia sudah selesai dalam pergulatan itu, dia tetap hidup. Dia bukan katakan gini, aku jago ribut. Aku jago bergulat. Aku bisa mengalahkan orang itu. No, kemenangan yang Yakub peroleh itu membuat dia sadar bahwa sebetulnya aku tidak layak mendapat kemenangan ini. Karena aku berhadapan bergulat dengan Allah. Disinilah kemurahan hati Allah terpancar. Di mana di dalam pergulatan tersebut mustahil bagi Allah untuk tidak sanggup mengalahkan Yakub. Betul? Namun jika Allah menggunakan seluruh kekuatannya, maka Yakub akan meninggal. Saya ulangi. Dikatakan, orang itu melihat dan ia tidak bisa mengalahkan Yakub. Maka dipukul sehingga Yakub terpelecok. Bukan Allah kalah. Tapi kalau Allah gunakan seluruh kekuatannya, Yakub tidak akan pernah memperoleh kesempatan. Kata memukul yang ada di dalam ayat 25. Bahasa Ibraninya adalah naga. Naga bukan naga swalayan. Naga bukan naga bonar. Naga bukan dimsum 9 naga. Naga bukan sio Bapak Gembala. Tapi dibaca dengan naugah. Memukul di sini dibahasakan dengan naugah, bukan menghantam, tapi menyentuh. Bukan menghantam, tapi menjangkau. Bayangkan, kalau Allah menghantam, ada nggak kesempatan bagi Yakub? Seperti seorang ayah bermain gulat-gulatan dengan anaknya. Apakah anaknya bisa sungguhan? Semua kekuatannya dilakukan untuk menggulingkan papanya. Main gulat-gulatan. Tapi apakah ayah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggulingkan anaknya? Dia pikir, kalau aku gunakan seluruh kekuatanku, potong nanti dia. Jadi dia sentuh pelan. Dia toyor kepalanya. Anaknya oleng, kubrak. Gitu. Dan orang mulai lihat mungkin, wah, ia bergulat, anaknya bergulat dan papahnya memukul dia, gitu bahasanya. Tapi di sini kita bisa lihat, itu bukan memukul, menghantam, tapi menyentuh, menjangkau sendi pangkal paha Yakub. Inilah yang membuat Yakub menyadari bahwa aku tuh sebetulnya gak bisa menang dari Tuhan. Aku tuh gak bisa menang dalam pergulatan tersebut. Tapi kalau aku terpelecok dan tidak mati, itu pun merupakan kasih karunia Tuhan. Sehingga Yakub boleh berkata, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang mengetahui kebobrokanku, namun Engkau yang memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Sehingga Yakub boleh berkata di situ, Engkau adalah pemilik kehidupanku. Momen di Peniel sangat indah. Bagaimana Yakub yang tadinya adalah seorang yang begitu arogan. Kenapa saya katakan arogan? Nanti kita akan pelajari. Yakub adalah orang yang punya prinsip gini. Apa yang aku miliki, aku harus usahakan untuk aku memperolehnya. Aku halalkan segala cara untuk memperolehnya. Dan itu kejadian. Dan momen Peniel itu Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan dia bahwa tidak semua bisa engkau lakukan. Momen Peniel menyadarkan Yakub bahwa ada satu pribadi yang lebih hebat, lebih berkuasa. Namun sekalipun pribadi itu hebat, pribadi itu berkuasa, namun dia sangat mengasihimu. Lihat, engkau bergulat dengan dia, namun engkau tidak binasa. Engkau masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup sekalipun engkau menjadi terpincang-pincang. Mungkin hari ini ada bekas di tubuh kita, ada bekas luka, atau ada hal apa yang kita tahu dan kita katakan gini, aduh puji Tuhan, cuman luka. Sebetulnya aku mestinya meninggal di kejadian tersebut.
Atau mungkin kita punya kesehatan yang tidak prima karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Itu seperti Yakub yang disentuh sama Tuhan. Sehingga seumur hidupnya dia terpelecok. Dengan dia melangkah demi langkah. Terpelecoknya dia itu mengingatkan siapa dia sesungguhnya. Hari ini mungkin ada momen di masa lalu di mana Tuhan sentuh. Dan itu sangat menyakitkan. Mungkin itu berbekas. Tapi saya mau katakan seperti Yakub yang terpelecok. Tuhan pun mau mengingatkan kita anugerahnya besar lewat hal tersebut. Perenungan buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan terakhir kita berada di Peniel? Kapan terakhir kita berada di Peniel kehidupan kita? Di mana kita mengalami kegelisahan rohani. Di mana di situ kita mengalami satu hal yang begitu mengguncang kita. Sehingga kita menyadari ketidaklayakan kita, namun Allah memberi kesempatan lagi dan lagi. Kapan terakhir kita ada di Peniel? Jika kita rasa Peniel ada di masa lalu kita. Dan hari ini cinta kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, hasrat kita kepada Tuhan mulai menawar, mulai menjadi tawar. Rindukan kembali momen Peniel tersebut di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita akan berhadapan dengan kehilangan. Sekalipun Tuhan akan izinkan kita untuk kita mengalami kesendirian dan kesunyian. Dan mungkin kita mengalami pergulatan di situ. Mungkin kita nggak bergulat secara fisik, tapi hati kita dioprek sama Tuhan, dioperasi sama Tuhan dengan kebenaran. Dosa kita tersingkap, ego kita hancur di situ. Itu mungkin yang menjadi pergulatan kita. Sangat mungkin hari ini kita tidak bergulat seperti Yakub. Namun sangat mungkin kita bergulat dalam wujud kegelisahan. Karena kebobrokan, ketidakbenaran, kegagahan kita yang dikuliti oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah Peniel. Di mana kesombongan Yakub disingkap, ketidakbenarannya, rasa gagahnya dibongkar di hadapan Allah. Sehingga ia menyadari, aku adalah manusia yang seharusnya binasa dan tidak layak diberi kesempatan hidup. Bahkan tidak layak menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Rindukan Peniel itu. Yang akhirnya terus merecharge personal faith kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang kedua, pergulatan di dalam kesunyian bukanlah pergulatan yang sia-sia, tapi pergulatan yang mendatangkan perubahan. Katakan perubahan. Apa yang dialami oleh Yakub? Perubahan apa yang dialami oleh Yakub? Di sini saya beri gambar seperti ini. Saya akan mulai dengan ini, poin ini. Bahwa Yakub adalah seseorang yang memiliki pengejaran yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dia menghalalkan segala cara, dia hantam semua yang merintangi dia untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Itulah Yakub. Pengejaran Yakub, apa yang dia kejar? Hak kesulungan. Ini berbicara dia mengejar kuasa. Dia mengejar power untuk bisa menundukkan orang-orang di sekitarnya dan dia halalkan segala cara. Kita tahu kisahnya. Sampai dia tipu bapaknya. Hak kesulungan juga bicara tentang diakui. Diakui sebagai orang yang berhak menerima berkat. Sebagai orang yang berhak memberi berotoritas. Kita tahu apa yang dia lakukan untuk memperolehnya. Pasangan yang ideal. Bicara tentang kenyamanan. Dia mau menikahi Rahel yang dikasih Lea. Akhirnya dia bekerja kembali untuk memperoleh Rahel. 14 tahun dia bekerja. Dan kita tahu apa yang dia lakukan. Dia menipu juga di sana. Yakub mengejar keamanan, kontrol lewat strategi-strategi yang dia lakukan untuk membujuk Esau mengasihi dia. Itu berbicara tentang biarlah persembahanku yang pertama bisa mengontrol hatimu. Persembahanku yang kedua lebih lagi mengontrol hatimu ketika engkau berhadapan denganku. Biarlah kasihmu saja yang nampak karena engkau sudah kenyang dengan kebaikanku ya kakak. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Dan karena hal ini, Yakub begitu letih dalam menjalani kehidupan. Kira-kira inilah moto kehidupan Yakub.
Saya nggak ngerti ini kenapa ada gambar ini. Yang bikin slide ini mendadak ke WC karena dia tahu mungkin sebentar lagi foto ini akan muncul kali ya. Kenapa begini coba ya? Oke. Inilah moto hidup Yakub. Semua hal yang aku inginkan harus kumiliki dan aku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Inilah Yakub. Namun setelah pergulatan terjadi, hidupnya berubah. Di dalam ayat yang ke-26 kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apa yang kita bisa tangkap di sini? Lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa Yakub menyadari bahwa di sisa hidupku, selama ini aku mengejar apa yang aku inginkan, aku dipenuhi dengan pencapaianku, tapi aku sadar itu semua sia-sia. Dan biarlah di sisa hidupku, kira-kira ini intinya, di sisa hidupku biarlah aku dikenyangkan dengan pemberianmu saja. Karena aku mulai menyadari pemberianmu lah yang terbaik bagi hidupku. Pemberianmu lah yang terindah bagi hidupku dibanding semua yang sebelumnya. Aku pandang indah yang aku capai dengan menghalalkan segala cara itu. Dalam perjumpaan pribadi dengan Allah, Yakub menemukan bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, tetapi milik Allah yang telah memberi kesempatannya hidup. Di sini Yakub menyadari, aku sudah lelah dengan pengejaranku. Mulai saat ini, biarlah hidupku dipenuhi dengan apa yang engkau pandang baik saja. Sebelumnya Yakub mengejar mati-matian hanya apa yang dia pandang baik yang dia mau terima dalam hidupnya. Sekalipun dia ditipu, sekalipun dia menipu, yang penting aku memperoleh itu. Tapi di momen ini, fokus hidupnya berubah. Bukan kepada apa yang aku pandang baik dan mengejar apa yang aku pandang baik. Fokusnya berubah. Aku hidup karena Tuhan yang memberi aku hidup. Dan biarlah apa yang Tuhan pandang baik memenuhi kehidupanku. Jika sebelumnya Yakub memandang Tuhan sebagai pengabul doa. Dia tetap berdoa. Tapi Yakub memandang Tuhan sebagai pengabul doa. Sehingga dia tetap memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia gak bisa berserah. Jika sebelumnya Yakub memandang Tuhan sebagai pengabul doa, namun sekarang kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yakub memandang Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Inilah perubahan yang luar biasa di Peniel setelah pergulatan. Yakub mulai memandang hidupku adalah kepunyaan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Waktu kita mandang hidup kita adalah milik kita sendiri, kita akan jadi orang yang sangat egois. Kita halalkan segala cara untuk memperoleh itu. Tapi ketika kita memandang, menyadari hidup kita adalah milik Tuhan. Di situ kita punya hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun gak ada yang lihat, kita sadar, aku punyanya Tuhan. Tuhan melihat aku setiap saat. Akhirnya ketaatan kita bukan karena orang yang lihat, tapi karena kita tahu kita miliknya Tuhan. Dan Tuhan melihat perjalanan hidup kita. Jika hari ini kita merasa lewat keputusan kita, lewat tindakan-tindakan kita, kita rasa udah jauh dari kebenaran, sudah berfokus pada diri sendiri, saya mau katakan kita memerlukan Peniel yang baru di dalam hidup kita. Sekalipun Peniel itu sangat menyakitkan, namun Peniel itu ketika kita jalani bersama dengan Tuhan, Peniel itu akan merubah kembali sudut pandang kita yang memandang hidupku adalah milikku, menjadi hidupku adalah milik Tuhan. Yang terakhir, identitas yang baru. Perubahan yang terjadi setelah pergulatan bukan hanya sudut pandang, tapi identitas yang baru yang dimiliki oleh Yakub. Kejadian 32 ayat 28 kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, nama Yakub berubah jadi Israel. Yakub menjadi Israel. Yakub yang artinya penipu diubah menjadi seseorang yang telah bergulat dengan manusia dan dengan Allah. Dengan background sebagai penipu,
yang menempel dalam hidupnya, memori yang menempel dalam hidup Yakub sebagai penipu adalah, aku adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang aku inginkan. Dampaknya apa? Ketika mengenakan nama Yakub, hidupnya penuh dengan kelelahan, hidupnya penuh dengan kehampaan, hidupnya penuh dengan insecure. Hilang rasa aman. Ketika nama Yakub dikenakan di dalam diri pria tersebut, yang dia ingat adalah, aku adalah seorang penipu. Lebih lanjut, aku menghalalkan segala cara. Aku orang yang jahat menghalalkan segala cara. Yang terjadi dalam hidupnya, dia mengalami kelelahan, kehampaan, dan rasa tidak aman. Tapi ketika Tuhan katakan, kamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi kamu akan disebut apa? Israel. Karena engkau telah menang bergulat dengan Allah dan bergulat dengan manusia dan Allah. Apa yang terjadi? Ketika pria tersebut mengenakan identitas baru yang disebut Israel, dia diingatkan bahwa dia telah menang melawan manusia. Dan di situ dia pun diingatkan, kemenanganku atas manusia sehingga aku bisa memperoleh segala sesuatu, itu merupakan kesia-siaan. Aku berangkat dengan bawa tongkat, pulang dengan bawa pasukan. Tapi ternyata banyaknya pasukan gak bisa bikin aku tenang. Aku berangkat dengan bawa tongkat, aku memperoleh kemenangan yang aku inginkan. Tapi itu semua sia-sia. Dan di Peniel aku berjumpa dengan Tuhan, aku bergulat dengan Tuhan, dan Tuhan memberiku kemenangan. Di situ Israel boleh menyadari bahwa hanya karena kemurahan hati Allah aku bisa hidup. Bisa lihat perbedaannya? Ketika pria tersebut mengenakan nama Israel yang dia ingat, dia telah bergulat melawan manusia dan melawan Allah. Ketika dia ingat bergulat melawan manusia, oh iya, aku bisa ngalahin banyak manusia, aku bisa memperoleh yang aku inginkan, tapi dia pun ingat semuanya sia-sia. Ketika mengenakan identitas baru sebagai nama Israel, pria tersebut akan mengingat, apalagi dia terpelecok, aku telah bergulat dengan Allah, aku harusnya mati. Tapi Allah memberikan aku kemurahan hati, memberikan aku kesempatan. Apa yang terjadi dalam hidup Yakub setelah berganti nama Israel? Hatinya berubah. Dia menjadi seorang yang rendah hati. Dia menjadi seorang yang bergantung kepada Allah. Dia menjadi seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Dia mau dibentuk oleh Allah karena dia sadar hidupku adalah milik Allah. Saya undang Kak Kris, pemain keyboard. Saudara, mungkin nama kita nggak berubah. Tapi biarlah identitas kita di dalam Kristus. Kita pun menyadari bahwa aku pun sebetulnya tidak layak diselamatkan. Aku pun tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Poin yang paling terakhir. Mari kita renungkan sama-sama beberapa pertanyaan di poin ini. Yang pertama, jika Tuhan menyentuh, jika Tuhan naugah Yakub sehingga ia terpelecok, namun hidupnya diubahkan. Perenungannya buat kita saat ini. Dengan apa Tuhan menyentuh kita sehingga kita diubahkan? Dengan apa Tuhan menyentuh kita sehingga kita diubahkan? Ayat yang sangat indah dalam Filipi 2 ayat 6-8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan apa Tuhan menyentuh kita? Dengan apa Tuhan menaugah kita? Dia menaugah kita bukan dengan murkanya. Dia menaugah kita dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Allah menaugah kita. Sehingga kita dapat
Sehingga kita dapat mendapati dialah yang paling tahu hidupku. Dialah yang paling tersakiti dengan pemberontakanku. Namun dialah yang paling mengasihi. Dialah yang paling bermurah hati. Dialah yang memberi kesempatan kembali bagiku saat ini. Untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Mari kita renungkan siapa kita. Sebaik apa kita? Sekonsisten apa kita? Setaat apa kita? Secinta apa kita sama Dia? Kita mulai menyadari bahwa aku gak gitu cinta-cinta banget sebetulnya sama Tuhan. Aku bikin komitmen, aku gagal. Dosa lagi, komitmen gagal. Tuhan peringatkan, tobat gagal, tobat gagal, tobat gagal. Tapi saya mau katakan, Dia yang paling tahu kebobrokan kita. Dia yang paling tahu tersakiti oleh kebobrokan kita. Tapi di atas kayu salib Dia ngomong gini, aku yang paling mengasihimu. Aku yang paling sayang sama kamu. Aku loh rela berkorban untuk kamu. Dan kalau hari ini kita masih hidup, Dia masih beri kita kesempatan. Berapa banyak teman kita yang sudah meninggal dalam kebobrokan hidup? Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang kita lihat. Hidupnya begitu terpuruk. Namun hari ini, jika kita dipelihara Tuhan, jika kita diberi kesempatan untuk mengenal Dia lebih dalam, saya mau katakan, Dia menaugah kita. Dia menyentuh kita. Dan memberi kesempatan bagi kita. Jika Yakub dipelecokkan pangkal pahanya di Peniel, Yesus menyentuh kita di Golgota. Amin. Pandang terus kepada salibnya. Perenungan yang paling terakhir. Siapakah pemilik kehidupan kita sesungguhnya? Kepemilikan kehidupan kita ini berbicara tentang identitas yang melekat pada kita. Kalau kita melihat bahwa dirikulah yang memiliki diriku, maka identitas yang melekat pada kita adalah apa yang aku bisa lakukan itu menentukan bagaimana orang memandang aku. Dan kita akan mengalami keletihan di situ. Saudara, saya mau katakan, karya Kristus di atas kayu salib itu menebus setiap kita orang yang percaya kepadanya. Sehingga identitas baru kita adalah kesayangan Allah, bukan seteru Allah. Dia menebus kita di atas kayu salib sehingga identitas kita adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Amin. Dia sudah menaugah kita. Jika Allah menaugah Yakub dengan menyentuh pangkal pahanya dan dia terpelecok. Untuk menaugah kita, Yesus harus tersalib menjalani penderitaan yang begitu mengerikan. Kita kesayangan Allah, bukan seteru Allah. Kita milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Allah yang telah memberi kesempatan dan kesempatan baru bagi kita, maka seharusnya sisa hidup kita dedikasikan untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Maka seharusnya kita tidak diombang-ambing oleh penilaian lingkungan. Karena kita sadar kita milik Allah, seharusnya kita bergantung akan kemurahan hati Allah dalam berkarya. Hari ini kasih Allah tidak membuat kita santai, kasih Allah tidak membuat kita menjadi pasif. Tetaplah kerjakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pelayan, sebagai pekerja apapun yang Tuhan percayakan. Tapi jalani itu dengan bergantung kepada kemurahan hatinya karena kita tahu kita adalah miliknya. Pekerjaan kita kerjakan dengan sikap hati aku adalah milik Tuhan. Sehingga kita kelola pekerjaan kita dengan takut akan Tuhan. Kita jalani pekerjaan kita dengan bergantung kepada Tuhan. Enggak semua harus jadi pendeta. Nanti bingung ngatur jadwal khotbah, 1 minggu ada 5 yang khotbah. Mungkin kita dicipta, Tuhan mau pakai kita untuk jadi pengusaha, untuk jadi karyawan.
Lakukan itu dengan kebergantungan akan Tuhan. Ketika kita sadar hidupku adalah miliknya, seharusnya kita bisa rest. Ada penyerahan total di dalam doa kita. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kiranya sentuhan Allah dalam karya Yesus Kristus bagi kita manusia berdosa boleh senantiasa menyadarkan kita akan identitas baru, yaitu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita adalah kesayangannya, kita adalah miliknya. Puji Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dinaugah oleh Kristus. Kita adalah miliknya. Kita bangkit berdiri bersama. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kerinduan kita, doa kita. Kita baca sama-sama bagian ini 1, 2, 3. Hidupku ada karena Dia. Untuk itu aku mau menyenangkan hatinya di sisa hidupku. Aku percayakan hidupku dipenuhi dengan semua yang Dia pandang baik bagi kemuliaannya, bukan untuk kemuliaanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.